Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Dena Dia Harfi dari kelas nomor 4 TPLP 008 dengan NIM 221011401520. Di sini saya akan menjawab soal-soal studi kasus yang diberikan. Ini tugas yang ke-6. Ini ada soalnya dan saya sudah menjawabnya. Dan di sini saya akan membacakannya. Untuk soal yang pertama, sebuah perusahaan PT Cyber Solusi Bangsa ingin membuat server aplikasi untuk melayani 5.000 user dengan model memisahkan web server, database server, serta server penyimpanan data atau object storage. Bagaimana solusi yang Anda tawarkan? Berikut dan gambarkan. Yang pertama ada topologi, kedua perhitungan biaya, dan yang ketiga IP address dan configuration port pada server. Dan saya akan menjawabnya. Solusi server aplikasi untuk PT Cyber Solusi Bangsa. Yang pertama, saya akan jelaskan topologinya. Untuk memenuhi kebutuhan PT Cyber Solusi Bangsa dalam melayani 5.000 pengguna dengan model terpisah untuk web server, database server, dan server penyimpanan data atau object storage. Nah, di sini berikut topologi yang direkomendasikan. Di sini ada gambarnya. Saya ambil dari Google ya, dari internet seperti ini. Nah, penjelasannya yang pertama untuk load balancer mendistribusikan trafik pengguna ke beberapa server web untuk meningkatkan performa dan skalabilitas. Yang kedua, web server. Web server menyimpan dan menyajikan aplikasi web kepada pengguna. Direkomendasikan untuk menggunakan dua web server untuk redundansi. Yang ketiga, database server. Database server menyimpan dan mengelola data aplikasi. Direkomendasikan untuk menggunakan database server yang terukur dan berkinerja tinggi seperti MySQL, PostgreSQL, atau MongoDB. Dan yang keempat ada object storage server untuk menyimpan data aplikasi yang tidak terstruktur seperti gambar, video, dan dokumen. Direkomendasikan untuk menggunakan object storage server yang scalable dan hemat biaya seperti Amazon S3, Google Cloud Storage, atau Microsoft Azure Blob Storage. Yang kelima ada firewall untuk melindungi jaringan dari akses yang tidak sah. Yang keenam, jaringan internal. Digunakan untuk menghubungkan server-server dan perangkat lain dalam jaringan aman. Dan yang ketujuh, jaringan eksternal. Jaringan eksternal digunakan untuk menghubungkan server dengan internet. Dan yang kedua adalah perhitungan biayanya ya. Biaya untuk solusi ini akan tergantung pada beberapa faktor. Yang pertama, jumlah pengguna. Semakin banyak pengguna, semakin tinggi juga biaya server dan infrastruktur lainnya. Yang kedua, jenis server. Server yang lebih kuat dan berkinerja tinggi akan lebih mahal. Yang ketiga, kapasitas penyimpanan. Semakin banyak data yang disimpan, semakin tinggi biaya penyimpanan. Dan yang keempat, ada lokasi. Biaya server dan infrastruktur lainnya dapat bervariasi tergantung pada lokasi atau tempatnya. Perkiraan biaya untuk solusi ini, untuk server sendiri itu 50.000, terus dikurang 100.000 per servernya. Untuk objeknya storage 10.000, kurang 50.000 untuk per gigabyte per bulannya. Yang ketiga itu untuk jaringan 10.000, 10 juta. 10.000 atau 10 juta ya. Kurang dengan 50 juta per bulan. Biaya lainnya 5 juta dikurang 10 juta per bulan. Total perkiraan biayanya itu 100 juta dikurang 250 juta per bulan. Untuk IP address dan konfigurasi port pada server, ini berikut itu ada contoh konfigurasinya. Untuk yang pertama, web server. IP address-nya 192.168.1.100. Port HTTP-nya 80, port HTTPS-nya 443. Di sini ada database server. Nah, ini IP address-nya dan port MySQL-nya.
Nah, untuk yang ketiga, object storage server. Ini ada IP address-nya juga, ada port S3-nya juga. Nah, catatan, konfigurasi IP address dan port ini hanya contoh konfigurasi yang sebenarnya mungkin berbeda tergantung pada kebutuhan spesifik PT Cyber Solusi Bangsa. Direkomendasikan untuk menggunakan layanan DNS untuk menerjemahkan nama domain ke IP address servernya. Terus selanjutnya direkomendasikan untuk menggunakan firewall untuk membatasi akses ke server hanya untuk pengguna yang diizinkan. Dari soal nomor 1 bisa disimpulkan solusi server aplikasi yang diusulkan ini dirancangkan untuk memenuhi kebutuhan PT Cyber Solusi Bangsa dalam melayani 5.000 pengguna dengan model terpisah untuk web server, database server, dan server penyimpanan data atau object storage. Nah, solusi ini scalable, hemat biaya, dan aman. Untuk soal yang kedua, Universitas Pamulang menghadapi masalah ketika jumlah mahasiswa baru meningkat secara dramatis pada tahun ajaran baru. Infrastruktur TI yang sudah ada tidak mampu menangani lonjakan tersebut dengan baik, yang menyebabkan gangguan pada sistem informasi akademik, portal mahasiswa, dan layanan perpustakaan digital. Mahasiswa sering mengalami kesulitan saat mencoba mengakses jadwal kuliah, materi perkuliahan, atau memanfaatkan fasilitas online lainnya. Nah, bagaimana sih solusi cloud yang kita tawarkan untuk masalah tersebut? Nah, sini saya akan menjawabnya. Solusi cloud untuk Universitas Pamulang. Universitas Pamulang dapat mengatasi masalah lonjakan jumlah mahasiswa baru dengan memanfaatkan solusi cloud computing. Nah, di sini ada beberapa solusi yang saya tawarkan. Yang pertama, migrasi infrastruktur TI ke cloud. Memindahkan infrastruktur TI lama seperti server dan storage ke cloud provider seperti Google Cloud Platform, Amazon Web Service, atau Microsoft Azure. Untuk manfaatnya, meningkatkan skalabilitas, mengurangi biaya, meningkatkan keandalan. Nah, itu beberapa manfaatnya. Untuk yang kedua itu memanfaatkan platform cloud untuk layanan akademik. Menggunakan platform cloud seperti Google Workspace for Education atau Microsoft 365 Education untuk menyediakan email, kalender, dan alat kolaborasi bagi mahasiswa dan staf. Menggunakan platform cloud seperti Google Classroom untuk mengolah pembelajaran online, termasuk pendistribusian materi perkuliahan, tugas, dan penilaian. Yang ketiga, menggunakan platform cloud seperti Amazon S3 untuk menyimpan data ya, dan mengelola data akademik seperti materi perkuliahan, rekaman video, dan tugas mahasiswa. Manfaatnya itu sama, kayak tadi meningkatkan skalabilitas, meningkatkan kolaborasi, dan meningkatkan efisiensi. Untuk yang ketiga, menerapkan keamanan cloud. Nah, itu sangat penting ya untuk keamanan. Untuk mengikuti praktik terbaik keamanan Google Cloud, untuk melindungi data dan infrastruktur Pamulang, menggunakan layanan keamanan cloud seperti Cloud Identity atau Access Management untuk mengontrol akses ke sumber daya cloud. Menggunakan layanan keamanan cloud seperti Cloud DLP untuk melindungi data sensitif. Manfaatnya, ya pasti untuk meningkatkan keamanan. Yang kedua, memenuhi kepatuhan. Untuk soal kedua itu kesimpulannya, cloud computing menawarkan solusi yang efektif untuk mengatasi masalah Universitas Pamulang dengan lonjakan jumlah mahasiswa baru dengan memigrasikan infrastruktur TI ke cloud, memanfaatkan platform cloud untuk layanan akademik, mengadopsi arsitektur Microsoft Service, dan menerapkan keamanan cloud. Universitas Pamulang dapat meningkatkan skalabilitas, keandalan, dan keamanan sistem informasi, serta meningkatkan pengalaman belajar bagi mahasiswanya. Untuk soal yang ketiga, bagaimana kita memahami konsep otomatisasi dan orkestrasi dalam infrastruktur server? Berikan studi kasus pada konsep otomatisasi dan orkestrasi diterapkan pada infrastruktur server. Nah, di sini saya akan menjawabnya. Otomatisasi dalam infrastruktur server mengacu pada penggunaan alat dan script untuk menjalankan tugas secara berulang secara otomatis. Hal ini dapat membantu menghemat waktu, mengurangi kesalahan manusia, dan meningkatkan efisiensi operasi. Contoh tugas yang dapat diotomatisasikannya itu ada
provisioning server, deployment aplikasi, fetching software, monitoring server. Itu ada beberapanya ya. Kita bahas itu yang pertama untuk yang kedua. Orkestrasi dalam infrastruktur server mengacu pada koordinasi dan pengelolaan berbagai komponen infrastruktur seperti server, storage, dan jaringan untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Orkestrasi membantu memastikan bahwa semua komponen infrastruktur bekerja sama dengan lancar dan efisien. Contoh orkestrasi dalam infrastruktur server itu yang pertama ada auto-scaling, menambahkan atau menghapus server secara otomatis berdasarkan beban kerja. Yang kedua ada load balancing, mendistribusikan trafik secara merata ke beberapa server untuk menghindari bottleneck. Yang ketiga, high availability, memastikan bahwa aplikasi dan layanan tetap tersedia bahkan jika terjadi kegagalan hardware atau software. Nah, studi kasusnya di sini saya ambil dari penerapan otomatisasi dan orkestrasi di PT XYZ. Nah, PT XYZ adalah perusahaan e-commerce yang mengalami pertumbuhan pesat. Perusahaan ini perlu menskalakan infrastruktur servernya dengan cepat dan mudah untuk memenuhi permintaan yang terus meningkat. Perusahaan ini juga perlu memastikan bahwa aplikasinya selalu tersedia untuk pelanggannya. PT XYZ memutuskan untuk menggunakan alat otomatisasi dan orkestrasi untuk mengelola infrastrukturnya. Alat-alat ini memungkinkan perusahaan untuk, tadi ya ada untuk tugas yang diotomatisasikan ini. Memprovisioning server, menerapkan aplikasi baru, memantau kinerja server, menambah atau menghapus server, mendistribusi traffic secara merata. Nah, dari itu ada manfaatnya. Manfaat penerapan otomatisasi dan orkestrasi menghemat waktu dan tenaga, mengurangi kesalahan manusia, meningkatkan efisiensi, meningkatkan skalabilitas, dan meningkatkan ketersediaan. Dari soal ketiga, dapat disimpulkan, otomatisasi dan orkestrasi adalah alat yang ampuh yang dapat membantu perusahaan untuk mengelola infrastruktur server mereka secara lebih efisien dan efektif. Dengan menerapkan otomatisasi dan orkestrasi, perusahaan dapat menghemat waktu dan tenaga, mengurangi kesalahan manusia, meningkatkan stabilitas, dan meningkatkan ketersediaan. Soal yang keempat, sebuah perusahaan asuransi yang beroperasi di Indonesia membuat infrastruktur server mereka di Turki. Di dalam server mereka diberisikan informasi data nasabah warga Indonesia. Bagaimana pandangan kita terhadap hal tersebut ya, berdasarkan regulasi yang berlaku di Indonesia? Saya akan menjawabnya. Pandangan terhadap penyimpanan data nasabah di luar negeri berdasarkan regulasi di Indonesia. Berdasarkan regulasi yang berlaku di Indonesia, penyimpanan data nasabah di luar negeri, termasuk di Turki, memiliki beberapa konsekuensi hukum dan keamanan yang perlu dipertimbangkan oleh perusahaan asuransi. Peraturan perlindungan data pribadi itu ada di undang-undang ya, ini Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang perlindungan data pribadi. Mengatur tentang perlindungan data pribadi yang bagi setiap orang, termasuk data nasabah asuransi. Mewajibkan pengendali data pribadi seperti perusahaan asuransi untuk memproses data pribadi di wilayah Indonesia, kecuali memenuhi beberapa pengecualian ya. Yang kedua, Peraturan Menteri Kominfo Nomor 20 Tahun 2016 tentang perlindungan data pribadi. Nah, untuk konsekuensi hukumnya, ada pelanggaran Undang-Undang PDP, ada pelanggaran Permenkominfo. Nah, untuk yang ketiga ini ada keamanan data, ada risiko kebocoran. Untuk risiko kebocoran itu menyimpan data nasabah di luar negeri meningkatkan risiko kebocoran karena data tersebut berada di luar jangkauan hukum dan regulasi Indonesia. Makanya ada risiko kebocorannya itu tinggi. Yang kedua itu kesulitan penegakan hukum. Jika terjadi kebocoran data, penegakan hukum terhadap pihak yang bertanggung jawab dan lebih sulit karena data tersebut berada di luar negeri. Tadi jangkauannya jauh. Nah, untuk soal keempat, dapat disimpulkan,
Penyimpanan data nasabah di luar negeri termasuk di Turki memiliki beberapa konsekuensi hukum dan keamanan yang perlu dipertimbangkan oleh perusahaan asuransi. Di Indonesia, perusahaan asuransi harus mempertimbangkan regulasi yang berlaku dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan kepatuhan dan keamanan data nasabahnya. Oke, sekian hasil tugas ke-6 saya. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.